teman-teman semuanya, assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi kali ini aku akan bahas sesuatu yang udah aku posting di Instagram sebelumnya soal toxic relationship. Dan background kali ini beda ya. Aku nggak duduk di atas karena katanya teman-teman suaraku tuh kayak terlalu kena ke kipas, kan kipasku kan ada di atas aku sini. Nah itu tuh katanya tuh terlalu kena di mikrofon gitu loh, kayak blubuk-blubuk gitu. Akhirnya karena ini untuk di YouTube kan, jadi santai di bawah. Untuk pertama kalinya aku bikin video di bawah, duduk ala-ala pakai terus juga ya kayak mau buat santai-santai aja. Dan di video kali ini aku kemarin tuh udah sempat bikin di Insta story about toxic relationship. Jadi tuh hubungan kayak gitulah pokoknya, yang udah banyak yang tahu. Nah, kok yang curhat lah kok banyak gitu loh. Ya udah, jadi tuh aku bakal bacain aja. Aku nggak berkomentar apapun. Maksudnya ya berkomentar menurut aku. Nanti salah lagi coy. Nggak bakal aku keliatin namanya juga. Jadi aku pernah sempet buat video 911 pizza itu tuh ternyata banyak yang lihat coy. Dan akhirnya aku kayak bikin instastory kan, gimana sih menurut kalian tentang yang kayak begini tuh gimana gitu. Lah kok banyak yang curhat tentang mereka tuh yang kayak dijahatin kan. Toxic relationship kan hubungan. Jadi hubungan entah itu dari teman, dari keluarga, orang tua, atau dari pacarnya atau apapun, pokoknya mereka tuh curhatnya itu tentang kayak gitu. Ini nakutin ternyata. Jadi aku baca ya. Udah aku skip orang, saya nggak aku keliatin namanya. Jadi ada beberapa yang aku kenal, ada yang nggak tahu, emang follow aku nggak kenal, cuma dia follow aku aja. Jadi ya tahu dari situ. Oke, jadi yang pertama di sini, ini yang paling menurut aku paling nakutin. Tahu banget rasanya gimana. Dia bilang kayak gitu, terjadi 2 kali sama aku, ngerasa nggak akan ada yang bisa bantu kita. Takut orang yang bantu kita bakal kena imbasnya, ngerasa ini aib. Orang yang kita banggain di depan semua orang katanya buat kita bahagia, buat kita aman, ternyata justru bahaya buat diri kita. Yang pertama butuh 2 tahun bisa lepas karena kabur dari kota itu. Yang kedua kejadian lagi. Awalnya baik banget, bisa nerima keadaan kita, ngerasa kita bakal aman, udah bilang ke teman, saudara kalau baik-baik aja. Nggak mudah buat ngelupain trauma itu, masih ada. Nah kalau kayak gitu, itu kembali lagi ke dirinya masing-masing coy. Kan kalau tahu udah jahat, ya aku berkomentar nggak mau, udah nggak jadi. Ya pokoknya aku bacain aja lah ya. Nanti salah lagi aku. Lanjut ya. Ada lagi nih cerita tentang kalau aku sih nggak ada kak pengalaman relationship toxic gitu. Tapi LDR terhalang jarak waktu yang jauh dan agama. Tapi itu bukan problem buat kita. Kalau udah di agama sih, kalau kita tinggal di negara Indonesia yang mayoritasnya itu orang-orangnya beragama Islam atau Muslim, ada yang non Muslim, dan rata-rata itu kalau buat nikah itu harus satu agama gitu. Kalau di Indonesia emang kayak gitu. Nah kalau kamu tinggal di luar negeri mah bisa-bisa aja beda agama. Tapi kalau kamu belum ke arah menikah gitu, menurut aku sih kalau pacaran gitu aja ya itu bukan problem kata kamu. Ya udah, lanjut ya ke selanjutnya. Nah ini aku kenal banget, ini namanya Yusfira. Dia tuh temen aku dari SD, SMP, bahkan sampai sekarang. Nah goblok karena namanya Yusfira. Ini nggak aku blur kalian karena dia emang bodoh banget. Bahkan aku kasih aja fotonya dia sama cowoknya. Itu Yusfira, aku mangganya biasanya geno gitu. Cowok aku nggak pernah kasih aku kulit McD. Maksudnya dia tuh nggak pernah kasih kulit ayam McD ke aku, malah kulitku selalu diminta dia. Beda sama hubungan orang lain. Dia yang dipermasalahkan nggak ada yang toxic relationship sama sekali dah. Ini malah cuman bahas kulit ayam aja, goblok banget gitu. Lanjut, ada cerita lagi, udah aku hide juga.
pernah diselingkuhin pas aku minta pernah diselingkuhin pas aku minta HP-nya doi, malah dia nendang, terus tanganku dipukul sampai biru. Wow, dipukul sampai biru. Lanjut ya, aku nggak berkomentar apapun loh, soalnya kalau misalnya aku komentar apa nanti salah lagi, jadi aku diem aja. Lanjut, selanjutnya ada lagi, udah aku hide juga. Kalau aku sama bapak sendiri kak kandung, dan dia udah berkali-kali ngelakuin itu ke mama ataupun ke aku. Untungnya aku nggak punya adik, nggak kebayang deh kalau aku punya adik gimana. Wow, kamu nggak nyoba buat cerita ke orang yang lebih kayak berpengalaman gitu deh, kayaknya harus kayak harus gitu aja deh, soalnya katanya kan sampai mama kamu juga loh yang dipukulin. Lanjut ya. Oke, lanjut. Mantan sih kak, aku mau bahkan dia udah punya cewek lagi. Oh, dia tuh udah punya cewek lagi, yang cowoknya itu. Aku udah gak cinta juga, dia masih aja ngedatengin aku sebentar-bentar, minta maaf, sebentar-bentar pukul, nampar, jedotin ke tembok, bahkan sampai aku mau bunuh diri. Yoi, jangan dong, masa iya ngawur. Lanjut. Oh ini ada nih. Pernah sama mantan suami, wah untung aja cerai udahan. Kalau enggak gimana lagi, macam wajahku udah jadi kayak bubur mungkin. Pas pacaran baik banget, kayak kepalanya rela dikasih ke aku. Lepas dan nikah hampir 3 bulan langsung muncul. Untung belum punya anak aku dari dia. Tiap malam nangis, badan lebam, biru, sakit semua, sampai setrika kompor, ya ampun. Jadi ini cewek, orang ini sampai ngebuang perabotan yang membahayakan nih, kayak kompor, setrika, itu sampai dia dibuang karena saking takut kenapa-kenapanya. Tapi untungnya sih alhamdulillah dia udah cerai katanya. Oke, next, lanjut. Dunia udah mulai gila sih kak, bukan aku tapi temen aku. Dia sampai dipukulin sama pacarnya kalau telat ngabarin atau telat pulang ke kosan. Tiap hari ku cek, weh kenapa kok biru-biru badan kau? Dia bilang kejedot, tapi kenapa kejedot berkali-kali? Oh, berkali-kali lah, tahu pas dia nggak pulang pas dia pulang di kosannya dia, lakinya datang marah-marah sampai mau nyeret temenku. Ada orang macam itu ya, ada banyak, maka dari itu kamu harus tonton YouTube ini nih, jadi tahu kan banyak loh orang. Oke, kali ini cowok, nggak cewek ya guys, cowok. Hai kak, aku korban bukan pelaku. Biasanya cowok kan pelaku, kali ini enggak, aku yang jadi korban. Cewek aku kalau marah luar biasa, semua barang dilempar ke aku. Tapi jujur aku nggak bisa lepas dari dia udah bener-bener aku sayang, cuman kadang agak gak kuat sama sikapnya yang mukul aku, nendang, kadang rokoknya dinyonyotin itu diapain ya, kayak masih nyala ya rokoknya tuh, ditempelin ke badannya gitu loh. Wow, nyeremin coy. Kadang bahkan nampar aku di depan umum, itu hal biasa. No comment. Lanjut. Pokoknya lanjut dulu, nanti dulu dah, baca dulu. Aku pernah kak, bahkan sampai ditendang, terus karena aku hijab, karena dia pakai jilbab, rambutku digunting. Parahnya lagi dia tunangan aku kak, mau bilang ke orang tua tapi takut, cuman akhir-akhir ini dia nggak gitu, udah ada 1 bulanan mungkin. Ini mumpung kamu belum nikah loh. Nggak boleh berkomentar, nanti aku salah lagi. Nggak boleh berkomentar, nanti kalau berkomentar aku salah lagi. Jadi
itu tadi beberapa potongan screenshot, cuman beberapa aja yang aku ambil karena nggak semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi, kayak kalian itu cerita, entah itu dari kisah dari kalian, cerita dari orang lain, terus juga ada yang beberapa bahkan sama orang tuanya sendiri. Itu kalau kalian berani bicara sih harusnya kalian ngomong ke orang yang lebih tahu soal kayak gitu-gitu sih, atau kalian jangan laporin sih. Kalau laporin katanya nanti ada juga yang temen aku sendiri sih, kalau kita ngelaporin secara langsung tuh nanti bahkan bisa kayak yang diancam itu orang lain, entah nanti mama kamu atau apa. Jadi ya kalau bisa sih kalian konsultasi dengan orang yang lebih pinter dalam masalah kayak gitu, nanganinnya gimana. Dan kalau emang kamu udah tahu misal pacaran hubungannya nggak sehat, itu ya jangan dilanjutin. Udah, nggak mau komentar banyak-banyak, nanti aku salah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton YouTube aku ini. Semoga ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa buat subscribe, tombol merah yang ada di bawah, motivasi buat aku juga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.